Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Bu. Semua hadir ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hukum Archimedes. Nah, Sandika, sebutkan dulu salah satu contoh hukum Archimedes yang diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kapal selam Bu. Iya, kapal selam, benar sekali ya. Nah, kapal selam merupakan salah satu contoh hukum Archimedes. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum Pascal. Nah, sebelum kita belajar tentang hukum Pascal, yuk perhatikan dulu video pembelajaran yang udah Ibu siapkan. Perhatikan sama-sama ya. Saat mencuci mobil, Cie-cie yang punya mobil. mobilnya dinaik turunkan menggunakan mesin hidrolik. Keren banget nggak sih? Padahal kan mobilnya berat banget. Gimana ya caranya? Ternyata ada satu pilar kecil yang bisa mengangkat si mobil tersebut. Terus, gimana sih pilar ini bisa ngangkat mobil yang beratnya lebih dari 1 ton itu? Jawabannya. Kita tadi kan sudah melihat video pembelajaran. Sekarang Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibunya. Kenapa bisa alat tersebut mengangkat mobil yang masanya begitu besar? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu? Oke, nah kita akan mencari tahunya di pelajaran hukum Pascal. Nah, jadi nanti setelah kita belajar hukum Pascal, kalian sudah harus bisa satu, menerapkan konsep hukum Pascal, kemudian dua, menganalisis hubungan luas penampang pada hukum Pascal, yang ketiga, dapat mendesain rancangan percobaan penerapan hukum Pascal, yang ketiga, dapat mendemonstrasikan rancangannya di depan kelas, dan yang keempat, dapat menyajikan hasil data dari percobaan hukum Pascal. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 5 kelompok ya kemarin? Ya Bu. Ya, nah kemarin juga Ibu sudah berpesan untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum hari ini. Benar nggak? Benar Bu, benar. Jadi sekarang keluarkan alat dan bahan yang telah kalian bawa beserta alat tulis dan buku paketnya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD pada kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak Ibu sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Nah, oke, baik ya. Ibu di sini udah bawa LKPD-nya. Nanti di LKPD ini tertera langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mempercobakan hukum Pascal. Jadi perhatikan langkah-langkahnya, kemudian setelah memperhatikan langkah-langkahnya dicobakan. Nah, setelah itu kalian harus menjawab soal yang ada di LKPD-nya. Jawaban soal ditulis di belakang sini ya. Oke, perhatiannya dulu sama Ibu kemari. Nah, jadi waktu kalian mengerjakan itu 40 menit ya. Nanti setelah kita selesai mengerjakan percobaannya, kita akan melakukan diskusi dan presentasi di depan kelas. Jadi, tiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Semua kelompok sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah Bu. Sudah, oke. Nih waktunya tersisa 15 menit lagi. Jadi karena sudah selesai melakukan percobaannya, harus menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya. Nah, kelompok 3 sudah sampai mana? Sampai mengerjakan nomor 3 Bu, soal nomor 3. Apa kendalanya di soal nomor 3? Soal 3 jawabannya susah dicari Bu. Nah, itu bisa kalian cari jawabannya. Dibaca dulu buku LKS dan buku paketnya, nanti di situ kalian bisa mendapatkan jawabannya. Oke? Oke Bu. Oke, sudah selesai semua mengerjakan percobaan dan menjawab soalnya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok. Nah, jadi kalian harus mempresentasikan apa yang telah kalian percobakan dan
kesimpulan yang kalian ambil dari hasil percobaan kalian di depan kelas. Nanti yang lain siapkan pertanyaannya karena kita juga akan melakukan diskusi kelompok. Oke? Nah, jadi yang pertama kali tampil itu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah tampil ya. Nah, dari hasil presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 2, ada yang ingin kalian tanyakan untuk kelompok 2? Nggak ada, Bu. Tidak ada, oke. Kalau begitu, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 karena presentasinya bagus. Nah, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi, diketahui bahwa hukum Pascal hanya berlaku pada zat cair yang berada di ruang tertutup. Jadi kalau kita memberi tekanan pada zat cair yang berada di luar ruang tertutup, maka tidak berlaku hukum Pascal. Nah, apa sih bunyi hukum Pascal? Jadi, bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair yang berada di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, dari bunyi hukum Pascal, maka kita dapat merumuskan rumus hukum Pascal. Jadi rumus hukum Pascal adalah T1 sama dengan V2. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dinyatakan bahwasannya tekanan yang diberikan kepada zat cair yang berada dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Sehingga tekanan pada luas penampung pertama sama dengan tekanan pada luas penampung kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Rumus umum tekanan adalah V sama dengan F per A. Jadi tekanan adalah gaya dibagi dengan luas permukaannya. Nah, dari rumus umum ini kita dapat memasukkannya ke rumus hukum Pascal, sehingga rumus hukum Pascal menjadi gaya pada penampang pertama per luas penampang pertama sama dengan gaya pada penampang kedua per luas penampang kedua. Secara sederhana, hukum Pascal dapat digambarkan seperti di depan kalian ini. Tabung 1 dan tabung 2 terhubung. Nah, di dalamnya ada cairan. Nah, jadi ketika tekanan diberikan kepada tabung 1, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada tabung 2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga dapat kita tuliskan tadi rumus hukum Pascal adalah F1 per V2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, kita sekarang menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, jadi hukum Pascal hanya berlaku pada zat cair yang berada di ruang tertutup. Kemudian rumus hukum Pascal adalah P1 sama dengan V2, di mana V sama dengan F per A. Nah, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang pencernaan. Jadi, baca bukunya tentang pencernaan halaman 35. Kemudian kerjakan soal tentang hukum Pascal di halaman 33 dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dan jangan lupa baca bukunya untuk minggu depan tentang pencernaan.